Kenapa sih harga semua kebutuhanmu naik terus? Inflasi ya? Bisa jadi sih, tapi kamu tahu nggak masalah harga pangan yang terus naik ini sebenarnya tuh udah jadi perhatian sejak lebih dari 2 abad yang lalu loh. Tunggu dulu. Ya, Kamu siapa sih? Oke, halo, kenal, nama aku Kilo Faizal Fitrina Putrisno. Hari ini aku mau jelasin tentang 3 ekonom pada masa klasik. Kira-kira siapa aja ekonom-ekonom ini dan gimana relevansinya di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Oke, mari kita ke segmen yang pertama. Oke, Thomas Robert Malthus atau kita panggil aja dengan Malthus adalah seorang ekonom, seorang pendeta, dan pakar demografi yang berkewarganegaraan Inggris. Jadi Malthus ini lulusan Cambridge University dan dia dari sana mulai mikirin masalah ekonomi dengan cara yang berbeda dari para pemikir sezamannya. Gimana itu? Jadi pada tahun 1798, waktu umurnya Malthus ini menginjak ke umur 32 tahun, dia nulis satu buku, judulnya Essay on the Principle of Population. Jadi idenya kayak gini. Jadi menurut Malthus, manusia tuh nambahnya cepat banget, kayak keplok cepat. Coba bayangin satu pasangan, itu punya anak dua. Dan dari 2 anak ini, itu nikah dan masing-masing punya 2 anak lagi. Jadi 4. Nah yang 4 ini nikah punya anak lagi, jadi 8. Jadi lipat ganda terus dari tiap generasi. Oke, sedangkan pertumbuhan pangan nambahnya tuh gak bisa dilipat gandain kayak manusia gitu. Jadi misalnya tahun ini dia dapat 1 ton, terus tahun depannya mungkin tambah dikit jadi 2 ton, tahun depannya 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, jadi kayak nambahnya pelan banget. Nah sekarang bayangin nih teman-teman, pada generasi pertama manusia ada 2, sedangkan makanan cuma ada 1. Ya, masih cukup lah. Terus kita lompat ke generasi keempat. Manusia di sini tuh udah nambah jadi 16 sendiri loh. Makanannya baru 4. Manusianya udah naik 8 kali lipat, sedangkan makanannya cuma naik 4 kali. Nah ini yang bikin Malthus ini khawatir. Bukan soal manusia yang banyak atau dikit, tapi soal manusianya nih yang nambah cepet banget dibandingkan makanan. Jadi menurut Malthus, kalau pertumbuhan penduduk ini dibiarkan tanpa kendali, pada akhirnya akan ada cara otomatis yang rem pertumbuhan itu. Salah satunya disebut preventive checks. Apa itu? Oke, jadi preventive checks atau pengendalian preventif maksudnya, jadi orang-orang ini menahan diri sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Misalnya di kasus ini dengan menunda pernikahan, sengaja membatasi jumlah anak. Jadi di sini manusia itu berperan aktif dengan mengerem dirinya sendiri sebelum jumlah penduduk itu benar-benar melampaui ketersediaan pangan yang tersedia. Nah, kalau pengendalian preventif ini gagal atau nggak cukup, barulah muncul mekanisme kedua yang disebut positive check. Oke, positive checks atau pengendalian positif. Walaupun di sini namanya positif, sebenarnya ini jenis pengendalian yang kejam ya. Jadi bedanya dengan preventive checks ini bekerja sebelum masalahnya terjadi. Sedangkan positive checks dia bekerja setelah masalahnya terjadi. Di sini dalam bentuk penderitaan ya, seperti kelaparan massal, wabah penyakit, sampai perang gara-gara rebutan makanan. Dan di sini jumlah manusia Jadi balik lagi ke pernyataan awal tadi ya, kenapa harga barang akhir-akhir ini tuh naik terus? Apa karena inflasi? Jadi jawabannya nggak cuma karena inflasi. Jadi kenaikan barang belakangan ini lebih banyak didorong orang rupiah ya, gangguan distribusi dan gejolak pangan global. Tapi di balik itu ada tekanan struktural yang lebih dalam. Ya kayak yang kita bahas tadi tentang teori Malthus tadi ya. Jadi kebutuhan pangan kita nggak berhenti naik, sementara sawah kita justru menyusut 100 hingga 80 hektar tiap tahun. Gara-gara berubah jadi perumahan, jalan tol, dan kawasan industri. Oke, selanjutnya kita ke segmen kedua, yaitu David Ricardo. Oke, David Ricardo adalah seorang ekonom sekaligus politikus asal Inggris. Kakaknya yaitu Abraham Ricardo adalah seorang
Dari umur 14 tahun, David Ricardo sudah magang kerja nih di bisnis bapaknya. Jadi dia ngerti banget nih soal pasar dari pengalaman langsung, bukan cuman dari buku. Terus di tahun 1817, waktu umurnya ini 45 tahun, dia nerbitin buku yang judulnya On the Principle of Political Economy and Taxation. Dan dia salah satu orang pertama yang pakai matematika buat ngejelasin ekonomi. Coba kalian lihat HP atau laptop atau tab kalian yang buat nonton video ini. Atau charger, setrika, kipas angin, AC, Magicom. Pokoknya barang-barang yang di sekitar kalian itu kebanyakan buatan Cina kan. Padahal Indonesia kan kaya ya. Dan sumber daya alam kan pasti barang-barang yang ada di sana itu malah buatan Cina. Nah, ini yang menarik dari Ricardo. Jadi dia nggak cuma bilang tiap negara harus fokus memproduksi barang yang dia unggul. Itu adalah pemikirannya Adam Smith, ekonom sebelum dia. Ricardo itu justru bilang sesuatu yang kedengarannya itu aneh ya. Kan kalau satu negara itu unggul di semua bidang, berdagang tetap untung buat dua belah pihak. Jadi gimana caranya? Jadi yang dihitung Pak Ricardo ini bukan siapa yang lebih unggul, tapi opportunity cost-nya. Apa yang harus dikorbankan suatu negara kalau dia tuh bikin barang A dibanding barang B. Misalnya, anggap aja Cina bisa bikin elektronik dan sawit lebih efisien dibandingkan Indonesia. Tapi keunggulan Cina di elektronik itu jauh lebih besar dibanding keunggulannya di sawit. Jadi tetap lebih untung buat Cina kalau dia tuh fokus total ke elektronik dan biarin Indonesia yang garap sawitnya. Karena ongkos kesempatan Cina kalau dia ikut-ikutan bikin sawit itu lebih mahal dibandingkan kalau dia tuh all in di elektronik. Sementara Indonesia walaupun mungkin nggak menang di efisiensi elektronik maupun sawit dibandingkan Cina, tapi tetap untung kalau dia tuh fokus ke sawit karena itu bidang dimana keunggulan relatifnya kecil. Jadi yang terjadi sekarang, sawit keluar dari Indonesia ke Cina, elektronik masuk dari Cina ke Indonesia. Jadi dua-duanya tetap untung, bukan karena masing-masing unggul di bidangnya, namun karena masing-masing itu fokus ke bidang yang opportunity cost-nya sekali lagi paling rendah buat mereka. Oke, kalau dari tadi kita udah di Inggris, sekarang kita terbang ke Prancis. Tokoh terakhir, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste atau kita panggil C aja ya. Saya adalah ekonom Prancis. Jadi dia tuh sama kayak Ricardo teman-teman, dia juga dari kalangan pengusaha. Dia sempat dikirim ke London selama 2 tahun buat belajar bisnis secara langsung. Baru pas umurnya mendekati 50 tahun, dia mulai serius nih mikirin ekonomi. Waktu tahun 1803, dia nerbitin buku judulnya Traite d'économie politique. Terima kasih Google Translate. Jadi buku ini lahir dari kekagumannya sama Adam Smith, bapak ekonomi dunia. Dan teori paling terkenal dari Say namanya adalah hukum Say. Bunyinya supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Nah, gimana? Jadi maksudnya setiap kali ada orang yang produksi dan jual barang, dia otomatis nyiptain pendapatan kan. Dan dari pendapatan ini jadi permintaan baru buat barang lain di pasar. Sekarang gimana relevansinya ke Indonesia? Di sektor UMKM ini kelihatan banget, tiap kali ada usaha kecil buka, dia otomatis gerakin ekonomi di sekitarnya. Kayak beli bahan dari supplier, ngasih kerjaan ke orang, dan karyawan ini kan dapat pendapatan ya. Jadi pendapatannya ini akan dibelanjain lagi ke tempat lain. Indonesia ini punya lebih dari 60 juta UMKM. Itu artinya ada puluhan juta siklus produksi permintaan yang jalan bareng tiap hari. Persis kayak hukum Say tadi kan. Oke, dari 3 teori tadi, mana yang paling terasa nyambung atau relate sama kehidupan sehari-hari kalian? Tulis di komentar di bawah ya. Oke, makasih udah nonton sampai habis. Bye-bye.